Di puncak keemasannya, kerajaan Majapahit laksana surya yang cahayanya menyinari seluruh Nusantara. Namun, tak ada gading yang tak retak. Di balik kemegahan tersembunyi benih-benih perpecahan yang kelak akan merobek persatuan. Kisah Perang Paregreg adalah nokta hitam dalam sejarah panjang Majapahit. Sebuah tragedi perang saudara yang menguras kekuatan dan menjadi awal dari senjakala keruntuhan. Inilah hikayat tentang pertikaian dua istana, Istana Barat dan Istana Timur, yang dipimpin oleh dua pewaris tahta yang sama-sama merasa berhak, sebuah perebutan kuasa yang menyeret seluruh kerajaan ke dalam pusaran kehancuran. Jauh sebelum api permusuhan berkobar, benih perpecahan sebenarnya telah lama tertanam di jantung Majapahit. Sejak masa pemerintahan Raden Wijaya, sang pendiri, telah ada upaya pembagian wilayah untuk meredam pemberontakan. Meskipun sempat disatukan kembali, dualisme kepemimpinan ini muncul kembali pada akhir masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Kerajaan terbelah menjadi dua pusat kekuasaan, Istana Barat di ibu kota Majapahit yang agung, dan Istana Timur yang berpusat di Pemotang. Istana Barat dipimpin oleh Prabu Wikramawardhana, menantu sekaligus keponakan Prabu Hayam Wuruk. Ia menikahi Kusumawardhani, putri mahkota dari Permaisuri, dan dianggap sebagai penerus tahta yang sah menurut garis keturunan utama. Di sisi lain, Istana Timur dipimpin oleh Bre Wirabhumi, putra Prabu Hayam Wuruk dari seorang selir. Meskipun bukan dari Permaisuri, Bre Wirabhumi merasa memiliki hak yang sama atas tahta karena ia adalah darah daging langsung dari raja terbesar Majapahit itu. Pada masa-masa awal, hubungan kedua istana masih diliputi rasa segan. Wikramawardhana memerintah di pusat kerajaan, sementara Bre Wirabhumi, setelah wafatnya Wijaya Rajasa, diangkat menjadi penguasa di wilayah timur. Keduanya adalah saudara, terikat oleh darah dan pernikahan, namun di bawah permukaan, bara persaingan dan ambisi mulai menyala, menunggu waktu yang tepat untuk membakar seluruh tatanan yang ada. Perbedaan status antara putra dari Permaisuri dan putra dari selir menjadi jurang pemisah yang tak terlihat. Wikramawardhana, dengan legitimasi dari para pembesar istana, memandang dirinya sebagai penguasa tertinggi. Sementara itu, Bre Wirabhumi, yang didukung oleh kekuatan di wilayah timur, merasa dipinggirkan dan tidak mendapatkan hak yang semestinya. Ketidakpuasan ini terus menumpuk. Laksana awan gelap yang berkumpul sebelum badai besar melanda. Legitimasi menjadi persoalan pelik. Dari satu sisi, Wikramawardhana adalah menantu raja, suami dari putri mahkota yang jelas-jelas ditunjuk sebagai penerus. Namun, dari sisi lain, Bre Wirabhumi adalah anak kandung Hayam Wuruk, membawa darah sang raja agung secara langsung. Inilah dilema yang membelah kesetiaan para bangsawan dan rakyat, menciptakan dua kubu yang saling berhadapan dalam diam, mengukur kekuatan masing-masing untuk pertarungan yang tak terelakkan. Ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya menemukan pemicunya dalam sebuah sengketa jabatan, yaitu perebutan posisi Bre Lasem. Jabatan ini merupakan posisi yang sangat terhormat dan strategis di dalam struktur kekuasaan Majapahit. Perselisihan dimulai ketika Wikramawardhana mengangkat istrinya, Kusumawardhani, sebagai Bre Lasem. Namun, pada saat yang bersamaan, Bre Wirabhumi juga mengangkat istrinya, Nagarawardhani, untuk menduduki posisi yang sama. Jadilah Majapahit memiliki dua Bre Lasem Sang Ahayu atau yang cantik jelita, yaitu Kusumawardhani, dan Bre Lasem Sang Halemu atau yang gemuk, yaitu Nagarawardhani. Dualisme kepemimpinan dalam satu jabatan penting ini menciptakan kebingungan dan memperuncing perselisihan antara Istana Barat dan Istana Timur. Masing-masing pihak merasa berhak dan tidak mau mengalah, menjadikan sengketa ini sebagai simbol nyata dari perebutan pengaruh di antara keduanya. Perang dingin pun tak terhindarkan. Selama bertahun-tahun, kedua istana saling melempar tuduhan dan intrik politik. Meskipun belum ada pertumpahan darah, suasana di dalam kerajaan menjadi sangat panas. Para bangsawan dan pejabat terbelah menjadi dua kubu, memihak Wikramawardhana atau Bre Wirabhumi, memperdalam jurang perpecahan yang sudah ada. Titik didih ketegangan tercapai ketika kedua wanita yang menjadi sumber sengketa,
Kusumawardhani dan Nagarawardhani, wafat pada sekitar tahun 1400. Bukannya mereda, Wikramawardhana justru mengambil langkah yang semakin memanaskan situasi. Ia segera mengangkat menantunya, istri dari Bre Tumapel, sebagai Bre Lasem yang baru. Keputusan ini dianggap sebagai sebuah provokasi oleh Bre Wirabhumi. Bagi Bre Wirabhumi, tindakan Wikramawardhana adalah sebuah penghinaan dan penegasan bahwa Istana Barat tidak menganggap keberadaan Istana Timur. Ia merasa haknya sebagai pemimpin di wilayah timur telah diinjak-injak. Kemarahan yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Menurut catatan para raton, perselisihan antara kedua raja ini memuncak pada tahun 1401, dan setelah itu mereka tidak lagi saling bertegur sapa, memutus segala bentuk hubungan diplomatik dan kekeluargaan. Setelah sengketa Bre Lasem yang buntu dan hubungan yang putus total, perang besar pun menjadi tak terelakkan. Pada tahun 1404, Bre Wirabhumi, dengan dukungan penuh dari para pengikutnya di Istana Timur, memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Wikramawardhana. Perang saudara yang dahsyat ini kemudian dikenal dalam sejarah dengan nama Perang Paregreg. Nama Paregreg sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti perang yang terjadi setahap demi setahap dengan tempo yang lambat. Hal ini menggambarkan jalannya peperangan yang tidak berlangsung dalam satu pertempuran besar, melainkan serangkaian pertempuran kecil yang terjadi secara bergelombang selama kurang lebih 2 tahun, dari tahun 1404 hingga 1406. Pertempuran menyebar di berbagai wilayah, mengadu domba saudara dan merusak sendi-sendi persatuan Majapahit. Istana Timur yang dipimpin oleh Bre Wirabhumi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggempur pertahanan Istana Barat. Mereka bergerak maju dengan semangat membara, didorong oleh ambisi sang pemimpin untuk merebut tahta yang ia yakini sebagai haknya. Pasukan Bre Wirabhumi dikenal tangguh dan setia, siap mati demi membela kehormatan tuannya. Di sisi lain, Istana Barat di bawah komando Wikramawardhana juga tidak tinggal diam. Sebagai penguasa yang sah di ibu kota, ia memiliki sumber daya dan pasukan yang lebih besar. Dengan dukungan mayoritas pembesar kerajaan, Wikramawardhana memimpin pasukannya untuk mempertahankan tahta dan keutuhan Majapahit versi dirinya. Pertempuran pun berkecamuk dengan sengit. Medan pertempuran menjadi saksi bisu pertumpahan darah sesama anak bangsa. Desa-desa dibakar, sawah ladang hancur, dan rakyat jelata menjadi korban utama dari pertikaian para elit. Perang Paregreg bukan hanya perang antar dua pemimpin, melainkan sebuah tragedi yang menyeret seluruh lapisan masyarakat ke dalam penderitaan, sebuah luka yang akan membekas dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa. Di tengah berkecamuknya perang saudara, Majapahit kedatangan tamu dari negeri seberang. Kaisar Yunglo dari dinasti Ming di Tiongkok, yang mendengar kabar adanya dua istana di tanah Jawa, mengutus armada besar di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho untuk mengunjungi kedua belah pihak. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin hubungan diplomatik dan memahami situasi politik di kerajaan maritim terbesar di Nusantara tersebut. Sebanyak 170 anggota utusan Tiongkok tiba di Jawa dan mengunjungi Istana Timur yang dipimpin oleh Bre Wirabhumi. Namun, nasib naas menimpa mereka. Ketika pasukan Istana Barat di bawah pimpinan Bre Tumapel, putra Wikramawardhana, menyerbu dan menaklukkan Istana Timur, para utusan Tiongkok ini tanpa sengaja turut menjadi korban. Mereka tewas di tengah kekacauan pertempuran, sebuah insiden yang tidak terduga dan berpotensi menimbulkan krisis diplomatik. Kabar kematian para utusannya sampai ke telinga Kaisar Yunglo di Tiongkok. Sang kaisar murka besar, merasa utusannya telah dilecehkan. Ia menuntut pertanggungjawaban dari penguasa Majapahit. Wikramawardhana, sebagai pemenang perang, berada dalam posisi yang sulit. Ia segera mengirim utusan ke Tiongkok untuk menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang tidak disengaja tersebut. Untuk menebus kesalahannya, Wikramawardhana dijatuhi denda yang sangat besar oleh Kaisar Tiongkok, yaitu sebesar 60.000 tael emas. Jumlah ini merupakan beban yang sangat berat bagi kas kerajaan Majapahit, yang sudah terkuras habis akibat biaya perang saudara yang mahal.
Pembayaran ganti rugi ini semakin memperburuk kondisi ekonomi kerajaan yang sudah diambang kehancuran. Meskipun pada akhirnya Kaisar Yunglo memberikan pengampunan dan membebaskan Majapahit dari denda tersebut setelah melihat kesungguhan Wikramawardhana, insiden ini menunjukkan betapa kacaunya situasi di Majapahit saat itu. Keterlibatan pihak asing dalam konflik internal ini juga menjadi penanda mulai melemahnya kedaulatan dan pengaruh Majapahit di mata dunia internasional. Meskipun Perang Paregreg berjalan alot, kekuatan Istana Barat yang lebih unggul secara bertahap berhasil mendesak pasukan Istana Timur. Puncak dari peperangan ini terjadi pada tahun 1406. Pasukan Majapahit dari Istana Barat, yang dipimpin oleh seorang perwira perkasa bernama Raden Gajah, atau yang juga dikenal sebagai Branarapati, berhasil menembus pertahanan terakhir Istana Timur. Dalam pertempuran terakhir yang menentukan itu, pasukan Bre Wirabhumi mengalami kekalahan telak. Terdesak, Bre Wirabhumi mencoba melarikan diri dengan menggunakan sebuah perahu di kegelapan malam. Namun, usahanya sia-sia. Raden Gajah dengan sigap mengejarnya dan berhasil menangkap sang penguasa Istana Timur yang tengah putus asa tersebut. Akhir riwayat Bre Wirabhumi sungguh tragis. Tanpa ampun, Raden Gajah memenggal kepala lawannya itu. Kepala Bre Wirabhumi kemudian dibawa dan dipersembahkan kepada Prabu Wikramawardhana sebagai bukti kemenangan mutlak Istana Barat. Dengan kematian pemimpinnya, perlawanan dari Istana Timur pun padam sepenuhnya. Perang Paregreg akhirnya berakhir dengan kemenangan di pihak Wikramawardhana. Kematian Bre Wirabhumi menandai berakhirnya dualisme kekuasaan yang telah merongrong Majapahit selama bertahun-tahun. Istana Timur dilenyapkan, dan kekuasaan kembali terpusat di bawah satu raja di ibu kota. Jasad Bre Wirabhumi kemudian dicandikan di sebuah tempat bernama Lung, dengan nama Candi Girisapura, sebagai pengingat akan seorang pangeran yang berani menantang takdir demi sebuah tahta. Tragedi Bre Wirabhumi menjadi sebuah pelajaran pahit tentang ambisi dan perebutan kekuasaan. Ia adalah seorang pangeran berdarah raja, namun takdir menempatkannya di sisi yang kalah. Kematiannya yang mengenaskan menjadi penutup dari babak kelam Perang Paregreg. Namun dampaknya bagi masa depan Majapahit baru saja dimulai. Kemenangan Wikramawardhana dalam Perang Paregreg harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Perang saudara selama 2 tahun telah menguras habis sumber daya dan kas kerajaan. Biaya untuk memobilisasi pasukan, membuat persenjataan, dan logistik perang membuat ekonomi Majapahit terpuruk. Ditambah lagi dengan kewajiban membayar ganti rugi kepada Tiongkok, meskipun akhirnya dibatalkan, sempat memberikan tekanan berat pada keuangan negara. Infrastruktur di banyak wilayah mengalami kerusakan parah. Sawah ladang yang menjadi tumpuan hidup rakyat banyak yang terbengkalai atau hancur, menyebabkan gagal panen dan kelaparan. Aktivitas perdagangan, yang menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi Majapahit, menjadi terganggu. Jalur-jalur perdagangan menjadi tidak aman, dan banyak bandar dagang yang mengalami kemunduran. Selain kerugian material, perang ini juga memakan banyak korban jiwa. Ribuan prajurit dari kedua belah pihak gugur di medan pertempuran. Tidak hanya itu, rakyat sipil juga banyak yang menjadi korban kekerasan dan penderitaan akibat perang. Luka sosial akibat perang saudara ini sangat dalam dan sulit untuk disembuhkan, meninggalkan trauma dan perpecahan di tengah masyarakat. Secara politik, dampak Perang Paregreg sangat fatal bagi keutuhan wilayah Majapahit. Ketika pemerintah pusat sibuk berperang satu sama lain, pengawasan terhadap daerah-daerah kekuasaan di luar Jawa menjadi sangat lemah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh banyak wilayah taklukan untuk melepaskan diri dari genggaman Majapahit. Satu persatu, wilayah-wilayah di seberang lautan seperti Palembang, Melayu, dan Brunei Darussalam menyatakan kemerdekaannya. Bahkan beberapa wilayah di Kalimantan berhasil direbut oleh kekuatan asing. Wibawa Majapahit di Nusantara runtuh seketika. Kerajaan yang dahulu begitu dikdaya dan ditakuti kini tampak lemah dan tidak mampu lagi mempertahankan imperiumnya yang luas. Perang Paregreg sering disebut oleh para sejarawan sebagai titik balik yang menentukan. Awal dari periode kemunduran kerajaan Majapahit yang tak terelakkan.
Meskipun Wikramawardhana berhasil menyatukan kembali kerajaan di bawah satu kepemimpinan, kemenangan itu terasa hampa. Kerajaan yang ia warisi adalah sebuah kerajaan yang telah kehilangan banyak kekuatan dan wilayah, serta terlilit masalah ekonomi dan sosial yang pelik. Generasi penerus Wikramawardhana, seperti Ratu Suhita, mewarisi sebuah kerajaan yang rapuh. Mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan sisa-sisa kejayaan Majapahit. Namun, energi kerajaan telah terkuras habis oleh konflik internal. Upaya untuk membangun kembali kekuatan dan merebut kembali wilayah-wilayah yang lepas menjadi sangat sulit dilakukan. Kondisi ini diperparah dengan semakin menguatnya kekuatan-kekuatan baru di Nusantara. Munculnya kesultanan-kesultanan Islam di pesisir utara Jawa dan di wilayah lain menjadi tantangan baru bagi hegemoni Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha. Mereka secara perlahan namun pasti mulai menggerogoti pengaruh Majapahit, baik secara politik, ekonomi, maupun agama. Di dalam istana sendiri, intrik dan perebutan kekuasaan masih terus terjadi, meskipun tidak dalam skala sebesar Perang Paregreg. Sisa-sisa faksi Istana Timur mungkin masih menyimpan dendam dan mencoba untuk kembali mendapatkan pengaruh. Ketidakstabilan politik ini membuat Majapahit semakin sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Masa setelah Perang Paregreg adalah masa senjakala bagi Majapahit. Cahaya kejayaannya yang dulu benderang mulai meredup. Kerajaan besar ini perlahan-lahan menyusut, baik wilayah maupun pengaruhnya. Perang saudara telah meninggalkan luka yang terlalu dalam, sebuah penyakit kronis yang menggerogoti kekuatan Majapahit dari dalam hingga akhirnya menuju keruntuhannya beberapa dekade kemudian. Kisah Perang Paregreg pada hakikatnya adalah sebuah tragedi keluarga yang berskala kerajaan. Pertikaian antara Wikramawardhana dan Bre Wirabhumi, antara menantu dan anak, antara dua orang yang terikat oleh darah Prabu Hayam Wuruk, telah membawa malapetaka yang luar biasa. Ambisi pribadi, rasa iri, dan kehausan akan kekuasaan telah mengalahkan akal sehat dan ikatan persaudaraan. Perang ini menjadi bukti nyata bahwa musuh terbesar sebuah kerajaan besar seringkali bukan datang dari luar, melainkan dari dalam istananya sendiri. Perpecahan internal, konflik suksesi, dan perebutan tahta terbukti menjadi racun yang paling mematikan bagi keutuhan sebuah negara. Ketika para pemimpin sibuk bertikai, rakyat menjadi korban dan negara menjadi taruhannya. Perang Paregreg memberikan pelajaran abadi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Majapahit mencapai puncak kejayaannya ketika para pemimpinnya bersatu padu di bawah Panji Sumpah Palapa. Sebaliknya, kerajaan ini mulai runtuh ketika persatuan itu terkoyak oleh pertikaian saudara. Keegoisan para elit telah menghancurkan sebuah warisan besar yang telah dibangun dengan susah payah oleh para leluhur. Kisah ini juga mengingatkan akan bahaya dari ketidakjelasan dalam garis suksesi. Status Bre Wirabhumi sebagai anak dari selir menjadi sumber sengketa utama yang memicu perang. Sebuah sistem pewarisan tahta yang jelas dan ditaati bersama mungkin dapat mencegah terjadinya tragedi semacam ini. Pada akhirnya, Perang Paregreg adalah cermin bagi generasi-generasi selanjutnya. Sebuah pengingat bahwa perebutan kekuasaan dengan mengorbankan persatuan bangsa hanya akan membawa kehancuran. Kejayaan hanya dapat diraih dan dipertahankan jika ada kerukunan dan kemauan untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Sang Pemilik kisah kehidupan.